Shalom saudara sekalian. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Saya ajak saudara sekalian untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Sekarang kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, tuntun kami, pimpin kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari saudara sekalian, saya ajak saudara untuk membuka firman Tuhan dan membaca dalam kitab Habakuk pasal yang ketiga ayat 17 sampai 19. Habakuk pasal yang ketiga ayat 17 sampai dengan 19. Demikian bunyi firman Tuhan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saat sekarang ini kita sementara menghadapi perubahan yang sangat ekstrim di dalam dunia ini. Dan ini berdampak pada mental, berdampak pada psikis, berdampak pada finansial, dan berdampak juga pada pola hidup manusia saat sekarang ini. Bahkan bukan hanya itu, banyak orang juga terdampak secara fisik, dan hidup ini menjadi sulit. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di dalam perubahan yang ekstrim yang kita hadapi saat sekarang ini, kita harus siap menghadapi itu semua. Karena saudara sekalian, secara global dunia mengalami ini semua. Mengalami masalah dalam hubungan sosial, mengalami masalah ekonomi. Tetapi saudara, sebagai orang yang percaya, orang yang beriman, kita harus punya iman yang teguh untuk menghadapi perubahan yang ekstrim ini. Dunia ini saudara sekalian tidak statis. Dunia ini senantiasa mengalami perubahan. Firman Tuhan juga sudah mengingatkan kepada kita. Dikatakan dalam firman Tuhan, ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Saudara sekalian, kita bukan cuma sekarang ini menghadapi wabah virus, bukan hanya menghadapi resesi ekonomi, bukan hanya menghadapi kerugian finansial dan kesulitan hidup, tapi sekarang kita menghadapi suatu perubahan yang sangat ekstrim yang tidak dapat diketahui batas waktunya dan kapan ini akan segera berakhir. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, harta kita, kekayaan kita, atau kekuatan mental yang selama ini kita latih, atau kemampuan untuk kita berpikir positif di dalam menghadapi hidup ini, tidak akan pernah cukup kuat untuk menahan gelombang perubahan yang ekstrim yang terjadi untuk jangka waktu lama. Karena apa, saudaraku? Karena perubahan yang ekstrim ini menghantam dunia usaha, menghantam dunia bisnis, menghantam pekerjaan yang kita geluti. Sehingga kalau kita perhatikan sekarang di Indonesia, begitu banyak, bahkan ratusan ribu terjadi pemutusan hubungan kerja. Orang yang mengalami kehilangan pekerjaan, ribuan perusahaan yang harus tutup
karena wabah virus corona yang sementara berlangsung. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ini menyerang pikiran manusia, membuat manusia susah dan cemas, menyerang mental manusia, bahkan secara psikis menyerang umat manusia. Sehingga hari-hari terakhir ini banyak orang yang menjadi stres, frustrasi, dan berpengaruh pada fisiknya. Banyak yang sakit karena menghadapi stres, frustrasi, tekanan psikis di dalam kehidupannya. Kita sebagai orang yang percaya, seperti yang firman Tuhan katakan tadi dalam Habakuk 3 ayat 17-19, ini menggambarkan seorang nabi Tuhan yang hidupnya bersandar pada iman yang teguh di masa-masa yang sulit. Dia berkata, sekalipun hasil tanaman tidak berbunga dan tidak berbuah, ini berbicara tentang gagal panen. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, sekalipun tidak ada ternak lagi, ini berbicara tentang kerugian, berbicara tentang kekurangan pangan, berbicara tentang kelaparan. Tapi apa yang Nabi Habakuk katakan? Walaupun itu semua terjadi, tapi orang yang beriman teguh kepada Tuhan akan tetap bersukacita di tengah-tengah kesulitan hidup. Sukacita ini suatu tidak dibuat-buat, tapi sukacita ini datang dari dalam diri orang yang bersandar penuh kepada Tuhan, yang dikerjakan oleh Tuhan. Di tengah-tengah masa sulit, orang bisa kehilangan sukacita dan pengharapannya. Tapi orang yang berpegang teguh, beriman teguh kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan sukacita yang memancar keluar dari dalam dirinya, sekalipun dia menghadapi masa-masa yang sulit, masa-masa yang susah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukan hanya sukacita yang Tuhan berikan kepada kita, orang-orang yang beriman teguh kepada Dia, tapi Tuhan memberikan kepada kita kekuatan sehingga kita tidak mudah goyah, kita tetap teguh berdiri di masa yang penuh kesulitan ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau di dalam hidup kita menginvestasikan hidup kita hanya untuk kesenangan-kesenangan duniawi, untuk kehidupan-kehidupan duniawi, kepentingan-kepentingan pribadi, maka percayalah saudara, kita tidak akan cukup kuat untuk menghadapi perubahan yang ekstrim yang sementara terjadi di dunia ini, yang sementara datang melanda kehidupan umat manusia. Kita tidak akan mampu beradaptasi untuk menghadapi perubahan yang ekstrim yang sementara terjadi di sekeliling kita kalau hidup kita hanya berfokus pada kesenangan dan keinginan-keinginan duniawi. Itulah sebabnya saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada saat sekarang ini seluruh orang-orang percaya saat sekarang ini sementara dimurnikan oleh Tuhan, dimurnikan untuk percaya dan bersandar sepenuhnya hanya kepada Tuhan di dalam segala hal. Kita sementara diproses dimurnikan hanya untuk menempatkan Tuhan menjadi satu-satunya dalam hidup kita, bukan harta kita, bukan kepintaran kepandaian kita. Marilah kita terus berdoa dengan tekun dan sungguh-sungguh supaya wabah virus ini segera berlalu melanda dunia ini dan melanda Indonesia. Dunia dan Indonesia juga bisa dipulihkan dari resesi ekonomi yang sementara terjadi. Demikian firman Tuhan pada saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak untuk kebenaran firman. Bagi kami yang saat sekarang ini melihat tayangan ini Tuhan, yang ada dalam pergumulan,
Tuhan, seperti Nabi Habakuk katakan, ada sukacita di dalam Engkau. Biar Engkau mencurahkan sukacita ke atas anak-anak-Mu yang sementara menyaksikan tayangan ini. Biar urapan sukacita itu turun atas kehidupan kami. Urapan kesembuhan juga. Kalau di antara kami ada yang sakit, biar mengalami kesembuhan di dalam Engkau Tuhan. Kami berdoa supaya wabah virus ini segera berlalu dari dunia ini, dari Indonesia. Dunia dipulihkan dari resesi ekonomi. Indonesia dipulihkan dari resesi ekonomi. Kami semua juga anak-anak-Mu yang setia dengan Engkau. Biar hari-hari ini mengalami Engkau secara pribadi dalam kehidupan kami. Sehingga hati kami tetap penuh dengan sukacita-Mu Tuhan. Engkau nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.